Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sudah ada tanggapan dari pemerintah bahwa nantinya nasib dari para santri atau pengelolaan Ponpes Al Zaitun ini akan dikelola oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama. Mas Iksan, kalau menurut Anda, kalau nanti dikelola oleh Kementerian Agama, apakah orang-orang di dalam Al Zaitun yang merupakan katakanlah orang-orang Panji itu bisa kooperatif? Tentu bisa, selain keluarganya. Gitu. Kalau yang lain insya Allah tuh masih bisa kooperatif. Apalagi guru-guru yang mengajar di sana, mereka tuh lebih dinamis lah. Maksudnya mereka masih mau ikutin. Karena menurut saya tuh beberapa sahabat saya juga di sana karena nggak punya pilihan aja. Jadi harus mengajar di sana karena orang tuanya udah terlanjur NII. Habis itu dia mau keluar juga nggak tahu arah hidupnya kayak mana sekarang kayak gitu. Karena lulus dari pesantren ya nggak bisa kemana-mana. Gitu. Kalau memisahkan Al Zaitun dari Panji Gumilang secara fisik bisa, tapi kalau secara ideologi? Ya itu kan strateginya pemerintah, gimana cara memisahkan Syekh Panji Gumilang dengan ideologi pengikutnya itu. Gitu. Sampai hari ini walaupun mereka tuh beberapa pejabat datang ke sana, mereka justru katanya lebih nasionalis dibanding orang-orang yang di luar, nyanyi lagu Indonesia Raya aja sampai 3 stanza, ya itu kan semuanya kamuflase aja. Orang datang ke sana itu cuma melihat etalase aja. Itu etalase aja, pajangan aja kayak gitu. Apapun komentar. Jadi gini ya, ada 2 pejabat yang akan datang ke Al Zaitun. Hati-hati loh. Iya betul. Ya, satu itu buat tepuk tangan, buat bahan tepuk tangan buat para pengikut seperti Ibu Leni dulu. Ibaratnya bahwa menunjukkan bahwa pejabat ini udah berhasil masuk ke kita. Itu narasi yang kita kayak gitu. Yang kedua ya simbiosis mutualisme. Kayak gitu aja, simbiosis mutualisme misalnya partai tertentu atau public figure tertentu kayak gitu. Oke, tapi Anda yakin ini masih bisa dikelola, diselamatkan gitu ya oleh pemerintah, bisa ya? Betul. Mbak Lady? Jadi sebenarnya kalau permasalahan yang paling besarnya itu di teritorial atau di NII KW 9-nya itu loh Mbak. Jadi memang bolehlah dikatakan ini penistaan agama ini sebagai titik awal gitu ya. Karena memang kami juga memandangnya ini spiritnya memang masih spirit NII KW 9 gitu. Tapi yang sangat mencemaskan gitu ya, karena saya sudah 21 tahun di sana jadi orang dalam, itu praktek-praktek program yang dilaksanakan di sana itu yang masih berlangsung sampai saat ini itu adalah praktek perbudakan pada dasarnya gitu, dengan modus NII KW 9, karena umat-umat itu masih menganggap ini kita masih berprogram untuk NII KW 9. Tapi pada kenyataannya kan yang kita ketahui, kenapa kita tidak merasakan susah sama-sama gitu. Dengan bukti-bukti yang dilontarkan sama Menko Polhukam bahwa sertifikat-sertifikat tanah atas nama anak-anaknya itu begitu banyak gitu loh. Sedangkan kami tuh kayak dipencet gitu loh Mbak. Dengan infak-infak yang ditargetkan. Anda mengatakan ada praktik perbudakan. Apakah bukti yang waktu itu pernah Mbak Leni dibawa juga ke kontroversi, ada bukti transfer infak, surat tugas pembinaan dana bos dari rekening yayasan ke rekening pribadi Panji Gumilang, bukti itu Anda serahkan juga tidak ke penyidik supaya ini tidak menjadi tuduhan kosong saja? Ada. Saya sudah pernah sampaikan juga gitu ya, bahwa itu ada satu bukti transfer saya gitu, Jamas itu 3 juta rupiah itu. Jadi memang gimana nggak dibilang pemerasan ya, karena dari 20 juta targetnya sebelumnya itu loncat jadi 300 juta, dan selain 300 juta itu masih ada pungutan yang lain, infak-infak misalnya tiang pancang atau samudra biru. Intinya menurut Mbak Leni jangan berhenti hanya di penodaan agama, tapi yang terkait dengan TPPU, penyalahgunaan dana dan segala macam itu juga harus dituntaskan. Harus diusut, karena itu kezoliman yang nyata yang kami rasakan. Ada perzoliman nyata, ada perbudakan yang disebut Mbak Leni. Klien Anda menghadapi berbagai tuduhan kasus-kasus pidana lainnya. Bagaimana menghadapinya? Sejauh ini yang ada, yang kita terima dari hasil penyidikan,
belum ada itu laporan-laporan itu. Makanya kalau memang Mbak Leni menghadap itu silakan aja dibuktikan. Sedang diproses. Nah, ya, sudah silakan ada. aja. Sepengetahuan Kita saya sudah ada pelapornya sudah ada. Nggak ada Jadi cuma di kita nggak ada. sekarang kan masih di penistaan agama, tapi proses itu sudah berjalan. TPPU kan sudah sering disebutkan juga ada sama di TV Dexus gitu. Makanya kalau memang apa namanya di luar dari kasus penistaan agama ini banyak persoalan, ya tinggal disampaikan aja ke Bareskrim kan. Oke. Nanti Yang pasti tinggal pihak Anda dilihat siap ya kadaluarsa menghadapi saja. semuanya? Apakah bukti-bukti itu cukup waktu atau itu sudah kadaluarsa? Belum daluarsa. Kalau memang itu terjadi harusnya pada saat itulah lakukan Pelaporan. Nah, kenapa baru Sulit. sekarang gitu loh? Sulit karena memang ini juga momentum ya saat Pak. Saya juga teman-teman juga melihat ini memang momentum karena memang negara ini juga sudah memprosesnya pada saat yang penting belum daluarsa kan. Kalau Coba ada kita KUHP lihat kan aja. misalnya baru Daluarsanya berapa aja bulan yang lalu kan tinggal. belum daluarsa masih bisa dilaporkan gitu. Ada berapa tahun Silakan masih. aja. 2 tahun pun masih Oh, bisa masih- ya. masih jauh dari Nah, daluarsa. masih jauh. Bang Halil, kalau Anda selain kasus penodaan agamanya, menurut Anda apakah memang sepakat kasus dugaan tindak pidana lainnya, TPPU dan sebagainya itu harus diselesaikan secara hukum? Iya, saya kira ya. Memang pintu masuknya jangan penodaan agama. Saya jadi ingat Gavatar ya. Gavatar itu 2 pasal utama yang dikenakan adalah 1 pasal makar, yang kedua penodaan agama. Makarnya nggak terbukti. Tapi dikenakan pasal penodaan agama, aset dia udah terlanjur habis gitu kan, dan ya diambil alih secara di luar hukum, secara sewenang-wenang gitu. Itu pelajaran menurut kami gitu ya. 1. Yang lain yang juga penting untuk ditekankan adalah ya aparatur negara, aparat hukum itu kan sebenarnya posisinya adalah untuk menegakkan jaminan konstitusi. Undang-undang itu harus tegas gitu ya penerapannya. Pasal penodaan agama itu tidak tegas. Kalau yang lain TPPU, Baik. yang lain Silakan silakan saja. aja. Jadi Oke. pintu masuknya makanya kami sejak awal sudah memberikan tekanan bahwa negara mesti menjawab ini semua karena publik juga bertanya-tanya. Tadi Dan saya berharap Mbak Sylvia di sini mumpung ada Pak Habibur Rahman dari Komisi 3 DPR. Nggak ada masalah. Ya, Kita undang Bapak RDPU. silakan undang kami. Oh, iya. Ex dari Nanti kita koordinasi RI ya. KW9 untuk Kita RDPU sampaikan di ini nanti kita Komisi 3 ya kawal Pak. penegakan hukum. Iya, biar Ya. secara holistik kita kupas semuanya Ya. gitu Pak. Oke, baik. Oke. Secara holistik itu juga yang kita Mantap. inginkan ya. Penyelesaian secara holistik supaya tidak hanya menjadi asumsi, tuduhan setiap menjelang tahun politik. Mendingan diselesaikan saja sekalian semuanya ya. Terima kasih Pak Iksan, Mas Iksan, Mbak Leni, kemudian Pak Dodi, Bang Habib dan juga Pak Bang Halil. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih Pak Dodi. Metro TV. Dipersembahkan oleh Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.